Jual mentah sama Elvi ya. Tadi Tuhan kasih berkat yang berlimpah. Haleluya. Kita nyanyikan pujian Jalan Bersama Yesus Manis ya. Biar kita mau berjalan bersama Yesus. Sungguh manis berjalan bersama Yesus. Suka duka kita berjalan bersama Yesus. Amin. Haleluya. Amin.
Haleluya. Berarti panik tadi. Enggak, soalnya tante itu di catatannya ya Cik ya. Lagu habis firman itu diganti biasanya. Ternyata kembali ke tenang. Jadi yang saya masukin itu lagu yang gantinya itu. Coba baca lagi catatannya Cik. Jadinya yang khusus tadi itu. Ya, puji Tuhan. Dewi kenapa nggak bilang-bilang mau pulang? Pantesan Dewi hari ini kata mamanya libur. Oh begitu. Iya. Tadi mamanya bilang Dewi nggak masuk kerja. Oh mungkin kata Dewi tukeran. Ternyata puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Arjuna? Kenapa? Nempel terus sama itu lain. Puji Tuhan. Sore hari ini cantik banget ya Tante ya. Saya pangling bener. Pulang. Ya, Cak. Cantik ya Tante ya. Ya, cantik banget ya. Cantik banget sama Mami. Di dandan semua juga kalau di dandan lebih pangling ya, manglingin kalau orang. Puji Tuhan. Sore hari terima kasih buat pelayanannya Tante Yen, sungguh luar biasa. Kami merasa diberkati Tuhan. Singlenya senyum-senyum. Kenapa Maria senyum-senyum? Karena nggak tahu lagunya. Senyum-senyum. Puji Tuhan. Gampang ya lagunya nggak? Itu lagu zaman dulu. Maria belum lahir lagu itu udah ada. Kajian aja belum lahir ada. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar tentang the large desert. Apa coba artinya? Tunggu, kajian mau tanya dulu sebelum kajian jawab melangkah. Artinya apa? Kehidupan di padang gurun atau padang gurun kehidupan. Apa yang kita bisa pelajari di padang gurun? Coba, ketika kalian mendengar kata padang gurun, apa yang ada di pikiran kalian? Padang gurun itu identik dengan apa sih? Panas, terus kering, gersam, haredam. Emang udah pernah? Tempat yang ekstrim. Karena di padang gurun itu katanya cuacanya ekstrim. Kalau siang bener-bener panas banget, kalau malam bener-bener dingin banget. Itu ya. Nah, padang gurun kehidupan itu berbicara seperti itu. Kadang-kadang teman-teman ada di masa-masa padang gurun, masa-masa sulit, mungkin kita sakit kayak Jeffrey kemarin ya. Itu kayak padang gurun ya Jeff ya, nggak bisa sekolah, terus nggak bisa beraktivitas. Kemudian Tante Roni padang gurunnya waktu kena penyakit sekeluarga ya, tante bareng-bareng semuanya. Itu seolah-olah seperti kita ada di padang gurun. Mungkin teman-teman ada yang mengalami persoalan keluarga. Berantem, jedak. Untung nggak ada yang mati. Ya, itu seolah-olah kita ada di padang gurun. Tapi ternyata padang gurun itu ciptaan Tuhan. Di Kejadian itu apa yang Allah ciptakan semuanya baik. Begitu juga dengan padang gurun kehidupan saya dan teman-teman. Tuhan izinkan kita melewati padang gurun, tujuannya untuk kebaikan. Ya. Jeffrey habis melewati padang gurun, boleh laptop. Enggak ya? Enggak karena sakit ya Jeff ya. Beli laptop. Aca juga sakit ya Cak. 3 hari 3 malam. Ulang tahun Mami. Hah? Bonusnya ulang tahun. Oh bonusnya, siapa yang ulang tahun? Oh Jeffrey. Ya. Kapan sih ulang tahun? Lewat. Oh iya lupa, kasih data sih ya. Surprise aja. Tanggal berapa sih ulang tahun? Rahasia. Hah? Rahasia. Rahasia pasti saya ketemu. Saya bisa mendapatkan data Jeffrey. Tenang aja. Tapi udah lewat ya Jeffrey, tahun depan aja. Ya. Teman-teman ada yang melewati padang gurun kehidupan? Aca sakit mau masuk 3 hari. Kirain waktu ketinggalan pelajaran puji Tuhan itu ya peringkat 10 ya Cak.
Haleluya. Baca keajaiban acara dapat peringkat benar-benar maminya nggak percaya. Kata aja teman-teman Acam yang bodoh udah semua. Ya, ada habis melewati padang gurun apa? Waktu itu kecelakaan tuh, dunia seperti mau runtuh nggak? Iya ya, luka di mana-mana. Kajian yang melihat aja tuh kayak gimana gitu. Tetapi puji Tuhan, hari ini walaupun kita melewati padang gurun dalam tanda kutip yang disebut padang gurun kehidupan, kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan itu mengizinkan kita melewati padang gurun? Apa sih tujuannya? Kita itu masuk ke padang gurun kehidupan. Yang pertama, Tuhan sering memakai padang gurun untuk menarik perhatian saya dan teman-teman. Menarik, kadang-kadang kita karena terlalu sibuk, kita terlalu, bahkan mungkin kita terlalu sibuk pelayanan. Teman-teman bisa bayangkan, kita sibuk pelayanan, kita sibuk sekolah, kita sibuk kuliah. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan itu ingin kita tuh dekat, nempel. Walaupun kita sibuk, walaupun mungkin pelayanan kita banyak, walaupun pekerjaan kita menumpuk, walaupun PR kita menumpuk, Tuhan tuh mau supaya saya dan teman-teman itu tetap mendekat. Nah, kadang-kadang untuk menarik perhatian kita, Tuhan itu mengizinkan kita masuk ke padang gurun kehidupan. Kasih kelihatan nggak Tante Jen? Coba kasih jangan di belakang Tante ya, kasih aja begini-begini ngeliatin ke depan. Mau duduk sama Tante ya? Kasih aja dong, terus nanti pulang-pulang layarnya itu pegel. Coba baca Hosea 2, ya, versi buka. Hosea pasal 2, mulai ayat 7 dulu. Nanti kita akan baca lompat-lompat. Hosea pasal 2 ayat yang ke-7. Amsal. Hosea jauh banget sama Amsal. Oh, pasal. Kita yang budak cak. Hosea pasal 2. Cing. Ya. Backgroundnya diganti aja kalau lagi itu. Enggak ada sama. Kok dia mengejar lokasinya? Bener ya? Tunggu. Coba yang itunya naik. Itu ayat 6 itu baru situ. 7. 2 strip 7. Kayaknya gitu ceritanya. Yang diganti bukan ayatnya, Neneng. Coba 2 strip 7. Itu kan 2 strip 6, Neng. Nah, coba strip 7 bukan itu ayatnya. Ini kayak Mazmur. Saya bingung, ayatnya beda, jadi kita mau bahas apa ini? Guri, pagar tembok. Coba yang 2 strip 7. Naik apa turun sih kalau itu? Turun tuh, yang ahli RCD turun dia katanya. Kalau mau nyari 7 turun. Ya, ini minggu depan dia nggak mau ke sini. Hari ini dia shock, tetapi dia tidak insya bukan ambek. Tetapi dia tidak insya bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Ada bingungnya baca ayat ini. Tapi kadang mau ambil itunya, sari-sari makanan firman-nya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak bisa. Maksudnya tuh begini, kita tuh lupa siapa yang memberi berkat, itu kan? Akulah yang memberi kepadanya gandum dan lain sebagainya. Akulah yang memberi berkat kepada kita. Tuhan itu beri berkat kepada kita. Tapi kadang-kadang kalau nggak hati-hati, berkat itu membuat kita jauh dari
Betul? Supaya apa? Kita insaf. Kadang-kadang kita dapat berkat banyak uang yang banyaknya malah beli narkoba. Benar nggak? Ya kan? Kita dikasih berkat bukannya tambah dekat sama yang ngasih berkat, tapi kadang-kadang kita menjauh. HP itu contoh yang paling konkret. Tuhan kasih berkat sama teman-teman, itu handphone, laptop. Tapi itu berkat itu tuh yang kalian pegang masing-masing, bikin kalian gak berdoa, bikin kalian gak baca firman. Betul? Lupa makan, lupa segalanya. Supaya kita insaf, kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit. Supaya apa? Insaf. Siapa sumbernya? Itu loh. Nanti ya sekarang masuk kayak gini ya. Coba lompat 2, 10, 13. Coba 13. Iya benar. Sebab itu sesungguhnya, aku ini akan membujuk dia dan membawa dia kemana? Ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ini kebaikan padang gurun untuk saya dan teman-teman. Di saat kita sibuk, pelayanan, benar sih pelayanan. Tapi kadang-kadang kita lupa, hatinya itu malah menjauh dari Tuhan. Ada orang yang duduk di pelayanan, tapi sebenarnya nggak dekat sama Tuhan. Cuma formalitas. Mungkin yang berbicara seperti kajian misalnya di berkhotbah, tapi sebenarnya hatinya kadang-kadang menjauh. Itu yang terjadi. Dan Tuhan ingin buat saya dan teman-teman insaf, bertobat kembali istilahnya ke jalan yang benar. Apa berkat yang Tuhan berikan itu? Ingat, siapa yang ngasih? Emang HP yang ngasih nafas? Handphone yang ngasih kesehatan? Enggak. Iya, itu yang ingin Tuhan tuh pengen saya dan teman-teman tuh insaf. Ayo balik lagi. Aku akan mengajak engkau kepada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita sakit, kita mengalami sesuatu, kita mengalami ini, kita mengalami itu. Supaya apa? Ketika di padang gurun sepi, di padang gurun ramai nggak kayak di mall? Sepi, nggak ada siapa-siapa. Kita cari orang aja susah. Di momen seperti itu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu yang dialami Musa. Teman-teman ingat kisah Musa? Di mana Musa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Semak-semak itu terbakar. Di mana? Di padang gurun. Di padang gurun Musa malah ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Bukan waktu Musa berada di istana Firaun. Musa kan diangkat tuh, ya, oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya, jadi pangeran. Tetapi justru ketika Musa di istana, makan enak, hidupnya nyaman, mungkin setiap hari Musa pesta, ya, dihormati. Tapi justru di istana Musa nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi justru ketika Musa mengalami titik terendah dalam hidupnya, disitulah Musa bertemu dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di padang gurun kehidupan
untuk kita kembali kepada Tuhan. Oh, kalau orang sudah ketemu Tuhan, ada perubahan. Yang mungkin dulu suka main game, ketika ketemu Tuhan, sekarang nggak hobi main game. Sekarang hobinya baca Alkitab. Amin. Banyak yang senyum-senyum. Padahal pakai masker ya, senyum-senyum padahal itu tidak balik masker. Betul? Yang dulunya suka melawan sama orang tua, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hatinya disentuh, jadi anak yang nurut. Mama, papa mau dipijetin nggak? Mama, saya bersihin rumahnya ya, saya yang ngepel ya. Amin. Kayak makan nanti ya. Mengalami ya. Iya, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Amin. Anak-anak, pemuda, remaja di tempat ini, ketika kalian ketemu sama Tuhan, kalian insya bertobat, berbalik, dan mengalami perubahan. Amin. Amin. Mazmur 63 coba. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia ada di mana? Di mall? Oh, gitu dong, semangat. Di padang gurun Yehuda. Apa yang kita harus lakukan? Kalau kita sedang berada di padang gurun, kita sedang ada masalah, ketika kita mungkin sedang sakit, apa yang harus saya dan teman-teman lakukan? Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari. Jadi poin pertama, kalau kita ada di padang gurun, carilah Tuhan. Jangan cari siapa-siapa, cari dulu Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ada masalah ada di padang gurun, orang dunia larinya kemana? Ke mall, ke diskotik, kemana lagi? Beli pondok. Makan pondok berapa porsi, kenapa? Lagi galau, ya kan? Orang-orang dunia kadang-kadang pelariannya salah. Tapi firman Tuhan katakan, kalau ketika saya dan teman-teman semua ada di padang gurun, yang harus dilakukan apa? Cari Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia ada di masa-masa padang gurun. Mungkin ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, nyawanya terancam, tidak ada harapan. Mungkin Daud merasa putus asa, anaknya sendiri mengkudeta dia. Apa yang Daud lakukan? Mencari Tuhan. Jiwanya dipaksa haus dan lapar kepada Tuhan. Tubuhku rindu kepadamu seperti apa? Tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kalau tanah kering, kena air kan, dia sekalian ya, udah kering banget terus hujan turun, langsung kan diserut kayak spon tuh. Betul? Nah itu yang dialami Daud. Ketika dia ada di padang gurun, hidupnya kering, jiwanya kering, dia cari Tuhan. Sumber air kehidupan. Ya Jeff ya, air kehidupan ada di pastori gitu. Jeff itu berkesan dengan air kehidupan. Coba tanya, ada apa dengan air kehidupan di pastori? Tanya sendiri. Ya, kalau kita ada di padang gurun, kita ada masalah, yang harus kita lakukan cari Tuhan. Amin. Karena di padang gurun itu gak ada orang. Kalian mau cari-cari orang, jarang orang yang deketin orang yang lagi ada masalah. Coba, saya dan teman-teman ada masalah, pasti lama-lama orang yang dekat mulai apa? Mundur, teratur. Betul? Iya kan? Kalau
padang gurun yang besar. Kita sama-sama mengalaminya. Betul? Semuanya berubah. Semuanya di-off, pembangunan dihentikan, kerja dari rumah. Kalian yang sekolah di rumah pegang HP semua. Senangnya ya. Nanti apa belajar? Padahal berapa namanya? A plus B plus C. Habis mamanya pergi. Betul? Ya, itu ngaku. Aja kok gak senyum, Cak? Amin. Double kill. Terus apa lagi? Triple kill. Apa lagi? Ya, coba bayangin di pandemi kemarin, Mas. Kami hamba-hamba Tuhan khotbah di depan laptop, di depan HP. Ya, saudara-saudara, selamat siang. Orang bego kan bener. Ya, halo teman-teman, apa kabar? Sore hari ini, aduh, kajian kalau mau bayangin itu. Karena kan kita bukan artis ya. Kalau artis udah biasa ngomong di layar, laginya diulang lagi, selamat diulang lagi rekamannya. Itu yang terjadi ketika pandemi kemarin. Kalian enak senyum-senyum yang nonton di rumah. Kami yang buat video ke depan. Berapa kali itu take-nya? Rekam sampai penuh memorinya. Karena rekam gagal. Abis itu overload. Abis itu belum juga ini mati. Ya kan? Kalian enak yang nonton. Oh, yang bikinnya itu orang bego. Amin. Bangkitkan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Coba ayat berikutnya. Demikianlah aku memandang apa? Daud katakan kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Paling gampang memandang Tuhan di padang gurun. Coba kalian lagi sakit. Paling gampang. Gak ada siapa-siapa. Betul? Paling gampang kita ingat Tuhan ketika sakit. Oh iya ya Pak, aduh jangan-jangan saya sakit kaki. Aduh jangan-jangan, ya Tante Roni kalau waktu itu gitu ya. Aduh jangan-jangan ini udah waktunya. Jangan-jangan. Ingatlah kita kepada Sang Pencipta kita. Mendekatlah kita, duduk berdoa. Betul? Ketika kita sakit di sana ini, kita tuh paling cepat ingat. Aduh, jangan-jangan umur saya sampai di sini, misalnya begitu. Di padang gurun, cepat sekali kita bisa fokus memandang Tuhan. Kalau di mall, boro-boro memandang Tuhan, betul kan? Kalau di mall memandang apa? Paha atas, paha bawah, betul? Di mall tuh pemandangannya banyak orang. Tapi kalau di padang gurun kita melihat apa? Semuanya tandus, semuanya kering, gak ada siapa-siapa. Padang gurun itu, suatu padang itu gak bisa ditanamin apa-apa kecuali kurma dari teman-temannya. Jaitun gak bisa tumbuh, tapi tanaman lain, durian, mangga, boro-boro gak ada di sana. Kasian ya, orang yang di padang gurun gak bisa makan itu, mana lagi cengkir, kasian. Kita berbahagia di hampir di situ, mereka yang tinggal di padang gurun. Boro-boro mau pesan misalnya mangga 5 kilo gak bisa, gak ada. Di situ tapi di momen itu fokus kita cepet sama Tuhan. Padang gurun kemarin yang corona itu mungkin besar, ya. Coba ayat 3. Udah ayat 3 ya. Udah ya, udah. Ya udah berarti. Nah, padang gurun itu benar besar. Tapi Musa ketika melewati padang gurun, teman-teman tahu cerita Musa, dia membelah laut. Itu habis dia apa? Di tempat Tuhan di padang gurun, dia balik lagi ke Mesir. Ada 10 tulang, semua dibabat habis sama Musa. Dia dikejar-kejar Firaun, dia membelah laut kosong. Habis apa? Habis dia ada di padang gurun. Ketika dia melewati proses padang gurun, Tuhan kasih dia kuasa. Dia lulus, dia dapat kuasa
dan ceritanya masih ada sampai sekarang tentang Musa. Betul? Kalian pasti ingat, oh siapa yang membelah laut Teberau, laut kosong? Musa. Siapa yang membawa bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa. Kita ingat. Kenapa? Musa sudah ditempa di padang gurun. Dia dipakai Tuhan. Kalau saya dan teman-teman dulu mungkin ketika Musa di SMA, dia nggak mengandalkan Tuhan, dia nggak join sama Tuhan. Tapi setelah dia melewati padang gurun kehidupannya, Tuhan kerjasama, Musa kerjasama sama Tuhan. Kuasanya dialirkan sama Musa. Dia melakukan mujizat, dia melakukan ini. Ceritanya terkenal. Kenapa dia join sama Tuhan? Coba teman-teman yang tadinya mungkin nggak bisa apa-apa, ketika kuasa itu mengalir, jangan cuma nyanyi, mengalir, benar? Kuasa alami kuasanya. Ketika kita nggak ada masalah, pakai kuasa itu untuk mengalahkan masalah kita. Amin. Pakai kuasa, jangan cuma nyanyi, tapi minta kuasa itu turun benar-benar dalam hidup saya dan teman-teman, supaya apa? Rencana Tuhan itu jadi. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan padang gurun tadi? Yang pertama, supaya kita Tuhan memakai padang gurun untuk menarik perhatian, supaya kita insaf, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan pakai lewat padang gurun? Di komik aja. Iklan dulu. Yang kedua, Tuhan memakai padang gurun sebagai pelatihan demi kebaikan kita. Pelatihan itu sulit ya. Kalau teman-teman misalnya mau jadi abri, mau jadi apa, itu ada pelatihan. Kita dilatih secara fisik, ya. Orang-orang yang mau masuk polisi, masuk abri, masuk apapun itu seringkali melewati pelatihan. Pelatihan itu dilakukan supaya kita yang nggak bisa jadi bisa. Doni mau masuk polisi? Oh enggak. Jeffrey mau? Hah? Jadi abri? Makanya Jeffrey suka itu. Udah lewat juga. Siapa tahu kalau Tuhan izinkan bisa terjadi. Mamanya nggak boleh kan ya. Mamanya pengen Jeffrey jadi pengusaha. Amin. Tuhan akan pakai padang gurun sebagai pusat pelatihan. Di situ kita dilatih. Coba lihat ada apa di padang gurun. Ulangan 8 ayat 14. Ulangan 8 ayat 14 sampai 16. Ulangan pasal 8 ayat 14 sampai 16. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15. Dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, seperti yang kita lewati pandemi kemarin. Kita melewati gurun padang gurun yang besar. Semua orang agama apapun mengalaminya, suku apapun mengalami pandemi corona. Sampai anak-anak sekolah yang pakai masker belang. Di sini putih, di sini hitam. Ada di sini yang belang. Ada belang gitu. Karena apa? Karena padang gurun pandemi corona yang besar. Sesak nafas masker terus. Ya bunda ya. Bunda di rumah aja loh teman-teman bayangin, harus pakai masker. Jadi dia kalau keluar rumah bebas. Amin. Itu karena apa? Padang gurun yang besar. Nonton kan itu. Nah, di padang gurun ada apa aja coba? Coba nih. Ntar dulu. Yang memimpin engkau melalui. Kalau melalui tujuan akhir atau hanya lewat? Kalau kata melalui itu tujuan akhir, padang gurun itu tujuan akhir atau hanya lewat?
Di padang gurun ada ular. Teman-teman mengalami ular-ular yang ganas dalam tanda kutip? Ada di sekitar kita ular-ular yang ganas, yang berbisa. Di situ pada gurun yang misalnya kita difitnah, kita dibully, itu ular-ular dalam tanda kutip. Ada apa lagi? Ada kalajengking. Kalajengking suka apa? Ada yang mengalami kalajengking dalam tanda kutip? Bunda Romi ada kalajengking di rumah, di sekolah, ini teman-teman. Ada ular dalam tanda kutip, ada kalajengking dalam tanda kutip. Kadang-kadang kita ngalamin itu, kita nggak salah apa-apa, misalnya difitnah, nah itu ular. Kita nggak punya salah apa-apa di bos. Ular kan gitu ya. Padahal kita nggak salah apa-apa. Kalau Tuhan izinkan itu berbahagia, hanya lewat itu pelatihan supaya apa? Melatih kesabaran. Udah gemes giginya tuh kalau itu sampai gemes. Tapi Tuhan ingatkan, balas kejahatan dengan kebaikan. Setiap ular-ular dan kalajengking dipatahkan dalam Yesus. Nah, di padang gurun kita bertarung nih dengan ular-ular kalajengking. Kalau teman-teman menang, maaf, gak ada yang tepuk tangan. Betul? Kalau kita menang di tempat ramai, kita menang, ada yang tepuk. Hebat ya itu ya, luar biasa. Tapi kalau di padang gurun, gak ada yang kasih tepuk tangan. Kita menang pun lawan ular, lawan kalajengking, gak ada yang muji. Kalau kita kalah, mati. Dalam tanda kutip loh ya. Betul? Itu padang gurun. Belajar apa? Kita belajar rendah hati. Semuanya dari Tuhan. Kita gak belajar bersabar. Itu pelatihan yang Tuhan sediakan. Tanah yang gersam, yang tidak ada air. Di sini dikatakan ya, kita mungkin kerja keras, kita mungkin belajar, tapi mungkin kita jujur di sekolah, tapi ranking 15 misalnya. Betul? Itu Tuhan izinkan kadang-kadang. Kita belajar siang dan malam, tapi ranking 20. Itu Tuhan izinkan. Betul? Supaya apa? Sabar. Kita tetap bersabar melewati padang gurun. Tapi Tuhan bilang di situ padang gurun itu hanya lewat. Itu pusat pelatihan yang Tuhan izinkan supaya apa? Allah itu bekerja di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Mau kita di padang gurun, mau kita di padang rumput, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Yusuf, ingat cerita Yusuf? Yusuf itu melewati padang gurunnya. Di situ ada kalajengking, ada ular berbisa. Siapa? Kakak-kakaknya Yusuf. Itu diistilahkan seperti ular. Misalnya, dia jahat sama Yusuf. Betul? Secara manusia Yusuf sakit hati. Secara manusia Yusuf gak terima. Dia anak bungsu yang disayang orang tuanya, tapi diperlakukan istilahnya dia anak manja. Itu disekat ular. Secara manusia dia gak kakak-kakaknya. Sudah lepas dia dari kakak-kakaknya, dia disekat siapa? Istri Potifar. Diajak selingkuh gak mau. Jadi istri Potifar itu mungkin cantik ya, menggoda Yusuf. Yusuf kan misalnya membantu di rumahnya, lagi bersih-bersih misalnya, dipanggil sama tante Poti. Apa yang dilakukan Yusuf? Lari mendekat? Enggak. Dia lari menjauh. Dia tidak mau melukai itu. Tuhannya dia tahu. Allah yang dia sembah itu Allah yang luar biasa. Dia tidak mendekat. Kalau secara manusia, kesempatan istrinya bos suka sama saya. Ya kan, jalan-jalan sekarang itu suka sama saya, manfaatin. Betul? Tapi Yusuf gak mau. Ketika dia lari dari istana Poti, apa yang terjadi?
itu padang gurun kehidupan Yusuf. Tapi di satu titik, ketika Yusuf taat melewati padang gurun, Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri. Jadi hanya lewat. Masalah Yusuf itu hanya lewat, walaupun berat ketika menjalaninya. Kalajengking, ular-ular itu hanya lewat. Ketika lewat masa pelatihan, Yusuf diangkat Tuhan jadi perdana. Ketika teman-teman lewat ujian, lolos ujian padang gurun, kita akan diangkat Tuhan. Amin. Yang ketiga, terakhir, padang gurun itu tempat Allah menunjukkan penyertaannya yang ajaib. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Coba kasih bisa membacakannya. Nehemia pasal di depan aja. Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Yang keras. 26 atau lagi masuk SMP. Yes. Baik. Nehemia 9 ayat 19. Ya. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Hal itu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Amin. Lanjut Arjuna. Jangan kaget, biasa aja kewas. Ayat 20. Ya mama. Itu baca aja di depan saya. Nehemia 9 ayat 20. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Coba sekarang kakaknya baca ayat 21. Enggak lah, itu kakaknya. Mau tidur kok boleh. Nehemia 9 ayat 21. 40 tahun lamanya engkau memberikan 40 tahun. mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Amin. Terima kasih. Coba dari ayat tadi kita bisa lihat bahwa penyertaan Tuhan itu nyata bagi bangsa Israel. Coba di padang gurun 40 tahun lamanya Tuhan berikan apa? Makan. Coba kasih makan orang 40 tahun yang jumlahnya nggak sedikit. Itu Tuhan kerjakan karena Tuhan sayang. Mereka tidak kekurangan, bangsa Israel nggak mengalami kekurangan. Baju mereka nggak rusak. 40 tahun itu nggak ada yang rusak. Karena nggak ada mall, nggak ada pasar, nggak bisa kalau baju rusak beli baju. Kaki mereka nggak bengkak, padahal mereka 40 tahun jalan loh. Sendalnya nggak rusak. Mungkin pakai swallow yang zaman dulu ya. Ya, itu bukti penyertaan Tuhan. Coba baca kalau dulu lagi, teman-teman tadi baca apa? Ada tiap awan di siang hari ketika udara panas, mungkin suhunya 40 derajat lebih. Tuhan kasih tiap awan sehingga mereka gak kepanasan. Dan ketika malam hari ada tiap api. Di saat cuacanya dingin di padang gurun kan ekstrim tuh, kalau malam dingin banget. Itu mereka Tuhan kasih tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Karena jalan dulu gak ada listrik. Jadi Tuhan kasih tiang api supaya mereka gak kedinginan, supaya jalan yang mereka lalui kelihatan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Padang gurun itu tempat Allah nunjukin, ini loh aku sayang kamu. Ketika Jeffrey sakit, Tuhan menunjukin, Jeffrey, I love you. Kata Tuhan, kata Jeff. Itu Tuhan
so much. Amen. Ketika Aca sakit, really, Jesus said to you, He loves you so much. Amen. Jangan nangis ya. Amen. Ketika teman-teman melewati padang gurun, kalian mungkin meneteskan air, tapi ketika tetesan air mata itu mengalir, kita merasakan cintanya Tuhan. Di saat Kak Dewi jatuh, merasakan cintanya Tuhan. Iya, dengan Kak Dewi jatuh, dia bolak-balik terus sebulan sekali ke Haldelis. Yang senang siapa? Itu bukti penyertaan Tuhan di padang gurun. Dewi, kamu gak merasakan betapa berananya Doni saat ditinggal kamu berbulan-bulan, sehingga Tuhan izinkan proses jatuh itu terjadi supaya hati yang merana terobati kembali. Amin. Sampai hari ini saya nggak tahu loh kalau Dewi itu pulang, dan Doni diam-diam aja ngomong kan, kok nggak ikut operin lagi? Nah, kemarin kan selesai UTS aja. Oh iya, waktunya nggak pas ya. Jadi pemaparin tapi Saya kaget tadi lihat di CCTV, itu siapa masuk gereja lama banget? Oh ternyata Doni sama Dewi, seragam lagi, masker sama bajunya. Maskernya Dewi sama bajunya Doni. Apaan sih? Ya, habis gelap terbit. Kalau lewat padang gurun, kuatkan dan teguhkan hati. Dia cuma mau bilang, mau mengalihkan perhatian kita yang sibuk sekolah, sibuk bekerja, sibuk mungkin pelayanan. Tuhan itu ingin hatimu, hati yang mendekat, hati yang benar-benar cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan izinkan ada padang gurun dalam tanda kutip kehidupan kita. Tuhan mau kita kembali fokus sama Tuhan. Yang tadinya fokus kita sama dunia ini, fokus kita sama mungkin pekerjaan, sama usaha, sama sekolah. Tuhan mau kita tetap menjadikan Tuhan sebagai fokus yang utama. Ketika kita melewati padang gurun, Dia Allah Immanuel. Jangan takut dengan padang gurun. Kedepannya kita nggak tahu lagi mau ada pandemi apa. Pandemi kalajengking atau pandemi ulat Yang pasti ada Tuhan yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Jangan takut, amin. Sudah doa keliling di sekolah masing-masing? Belum, kenapa tidak dilakukan? Oh iya, kamu melakukannya. Doakan guru-guru. Ya jangan gitu-gitu banget kali ya tukang Bu Endang. Ya Allah, nama Yesus, aduh bisa dipecat. Ya jangan, aduh. Kalau dia lagi melek tuh, mana nama Yesus? Gitu. Ya, jangan bukan dalam nama Yesus Bu, engkau ya, aduh kasihan. Nanti dapat nilai ibu, nanti di blacklist. Jangan ya. Kalau berdoa keliling itu berhikmah. Lihat. Kok dia pintar terus ya? Emang Maria enggak? Maria kedua, ketiga aku. Enggak ada yang dilakukan satu pun. Lalu kalian berdoa apa? Amin. Doa makan dulu kalian tuh. Puji Tuhan. Kalau kita lulus melewati padang gurun sampai akhir, itu semua karena ada Tuhan. Dia Allah Immanuel. Mau tetap semangat? Mau tetap selalu setia sama Tuhan walaupun ada di padang gurun? Amin. Tetap sukacita? Siap menghadapi padang gurun ke depan? Amin. Amin dong. Ayo angkat berdiri, yuk nyanyi sama buat Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel. Yuk datang sama Tuhan, kita berserah, kita mau datang sama Tuhan malam hari ini. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita walaupun di padang gurun sekalipun. Amin. Semangat. Biar gini biar.
Dalam segala musim kehidupan kami Engkau ada, dan Engkau melihat, Engkau memperhatikan kami. Yesus, palingkan Tuhan Yesus wajah kami dari dunia ini ya Bapa, untuk kami mulai Tuhan Yesus memberikan hati kepada Tuhan, memupuk Tuhan Yesus dan menerima segala cinta kasih daripada Tuhan, segala perhatian yang daripada Tuhan. Kami bilang iya ya Bapa, iya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawat kami Tuhan lebih dalam lagi Yesus. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan, jawab pegang kami Tuhan, peluk kami Bapa, peluk kami Tuhan. Kami harus melamar akan Engkau Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat air kehidupan yang Kau berikan Tuhan pada saat ini. Dahaga kami hilang ya Tuhan. Glory, glory. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau puaskan kami di dalam hadirat. Jesus, Jesus, Jesus. Glory, 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 glory. Meteraikan Roh Kudus setiap perkataan firman kami boleh mengingatnya dan kami bawa pulang Tuhan Yesus. Setiap benih kebenaran yang kami dengar sore ini, malam ini ya Allah, kami mau tanam dalam hati kami yang subur. Kami mau jaga lindungi setiap benih itu ya Allah, agar tahun depan akan berbuah banyak. Kami bukan lagi kami yang dulu, tetapi kami yang baru di hadapan akan bertambah dan bertambah Tuhan benar, akan bertambah kudus, akan bertambah suci, akan bertambah mulia. Semakin kami suci kudus Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk memandang wajah. Terima kasih berkati hamba yang sudah membawakan firman Tuhan, berkati dan menambahkan segala hidupan, tambah-tambahkan Tuhan Yesus untuk Tuhan kebenaran firman yang semakin dibukakan. Jadi berkat kemanapun ia pergi melayani Tuhan dan memberitakan firman kepada siapapun Tuhan, akan memperoleh buah-buah yang mulia bagi kemuliaan Tuhan dan kerajaan surga. Terima kasih Bapa buat pelayanan di tempat ini, buat pujian, buat penyembahan, buat persembahan, buat firman, semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Bertambah-tambahkan jiwa yang datang Tuhan, bagi mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Kami tarik ya Tuhan, kami tuai saat ini juga dari setiap batang penjuru angin ya Tuhan. Kami bawa mereka dalam nama Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa, bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami akan berdoai jiwa-jiwa ya Bapa, menjadi setiap hati yang rindu akan Tuhan akan berbuah semakin banyak dan semakin banyak, dan tempat ini tidak puas lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayanan di tempat ini, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan berdoa syukur. Saya mau ucap syukur buat pelayanan saat ini. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah kau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Yang percaya katakan